Kalau nggak merasa itu sudah tahu salah. Karena orang yang bersalah itu pasti dia tahu kan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa lahul hamdu kulluh wa nashkuru iyyahu wa lahu syukru kulluh wa na'buduhu iyyahu wa lahul ibadatu kulluh. Allahumma shalli ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita, karib kerabat kita, dan siapapun yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Hayya ala qiraatil furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita mengutip dari salah satu statement ataupun sabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap Bani Adam itu pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu at-tawwabu, atau dalam bahasa kita disebut taubat. Padahal sudah banyak istilah yang itu sebenarnya bahasa Arab sudah menjadi bahasa kita, sehingga kadang-kadang kita belum mampu menguraikan istilah yang menjadi bahasa Indonesia sesuai dengan makna asal. Kalau yang panjenengan ketahui ketika panjenengan tobat itu biasanya apa? Apa yang panjenengan lakukan ketika taubat? Satu, karena kebanyakan itu adalah sholat taubat. Taubat itu sebenarnya artinya kembali. Tabayatubu itu artinya kembali. Kenapa? Karena ketika panjenengan dilahirkan oleh ibu ataupun kita semuanya ketika dilahirkan oleh ibu kita
dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi muslim, dalam kondisi suci atas fitrah Allah. Semakin ke sini kita keluar dari fitrah, kita keluar dari kepasrahan, ketundukan. Karena sementara ini ketika ada kata-kata muslim, mesti yang kita artikan apa? Islam. Orang Islam. Orang Islam itu harusnya dia menjadi muslim, ya. Ya kan bingung ini, karena muslim sudah jadi bahasa Indonesia ini. Anak muslim misalkan, ataupun dalam bahasa Inggris juga muslim juga. Ya. Maka kita harus tahu dulu nih bahwa taubat itu artinya kembali kepada Tuhan. Kenapa saya katakan ketika lahir itu kita bertauhid? Karena panjenengan sudah bersaksi dan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan panjenengan. Maka nanti panjenengan harus bisa membedakan antara bertuhan dan ketuhanan. Kinten benten enggak? Bertuhan sama ketuhanan. Maka di Pancasila itu ada kata-kata sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka mulai bayi, mulai janin, sebenarnya kita sudah diajari tentang ketuhanan. Surat 7 ayat 172. Saya tidak tahu, mungkin kita nggak merasa. Monggo dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Arti Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini keislahan Tuhan. Jadi ketika kita ini mulai dari lahir, berarti kita sudah dan diajarin ketauhidan. Berarti ketika kita ini dilahirkan, makanya termasuk suci atas fitrah Allah. Buktinya kita mampu memberikan saksi. Kalau memberikan saksi berarti kita bersaksi. Sementara ini kadang-kadang kesaksian kita itu juga perlu dipertanyakan. Karena saya ingat syahadat saya waktu itu mungkin ya masih di masjid.
diajarin yuk kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Padahal ini benar-benar. Nah, ketika kita dalam kondisi ini sama-sama Allah di sini. Kalau di sini kan panjenengan itu jiwa panjenengan kan berhadapan sama Allah, dekat. Kenapa? Karena Allah sendiri berstatement di surat 93 Ad-Duha yang selama ini kita baca, selama ini mungkin kita hafal, tapi ada ayat yang sebenarnya itu membuat panjenengan nggak pernah yang namanya kecewa, nggak pernah yang namanya susah harusnya, dan nggak pernah yang namanya ngeluh. Monggo, surat 93 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Berarti pernah nggak Allah ninggalkan kita sebentar ya? Nggak pernah. Pertanyaannya sekarang, kita ini lebih berani berbuat kezaliman terhadap diri sendiri ketika kita sendiri bersama Allah berarti. Saya ulang, kita ini lebih takut untuk berbuat kezaliman, berbuat apapun ketika bersama-sama manusia, tapi kita tidak lebih takut, bahkan lebih berani kita berbuat kezaliman ketika kita bersama Allah, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Tapi kenapa kita suatu saat dalam kondisi ngeluh, suatu saat dalam kondisi susah? Karena Allah berstatement ketika kita dekat sama Allah, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada pula bersedih. Kalau ada sedih hati, ya berarti tanda tanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh. Karena kenapa? Karena dalam kisah-kisah para rasul, kisah-kisah pendahulu ada pelajaran. Surat 12 ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terhadap pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Berarti pada kisah-kisah terdahulu itu ada pengajaran. Sementara ini kadang-kadang kita tidak menghargai nenek moyang kita, mbah punjer kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena yang masuk di pikiran kita mendapatkan informasi Adam makan buah huldi. Setelah makan buah huldi, Adam dikeluarkan dari
Lek cara basa Surabayane iku jare sapa? Karena di situ ada pelajaran yang amat sangat perlu kita benar-benar renungi. Karena di awal mulai Nabi Adam diproklamirkan untuk menjadi seorang khalifah, sampai Nabi Muhammad digelincirkan oleh setan. Oh, berarti yang dituangkan dalam kitabullah sampai menjadi statement Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Adam diajarin untuk salah. Di surat 2 ayat 35 nanti sampai 38. Monggo. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah olehmu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kira-kira panjenengan kalau disuruh diam itu ngapain? Wa qulna ya Adamus uskun, tapi di sini dimanai diamlah kamu. Tapi kalau panjenengan pakai uskun terus kemudian dimantenan, beda lagi. Ya kan? Semoga mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam satu konjugasi kata, yang satu disuruh bertempat tinggal diem di situ, yang satu untuk tentrem. Ini berarti menunjukkan kepada kondisi kan ini keadaannya Nabi Adam apa? Makanlah, makan makanan yang banyak di mana saja kamu sukai. Nah, kira-kira kalau panjenengan dalam kondisi ini pasti panjenengan sedang ngapain? Tenang ya, seneng, tenang, lanjut. Ini anak kita yang masih bayi ini, kondisinya ini, makan apa aja boleh. Kalau sudah kita ini ada larangan-larangan. Lanjut. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Tahan dulu. Jadi Nabi Adam dikeluarkan dari surga apa digelincirkan dari surga? Coba dan ulangin dan. Ini karena sementara ini mulai dari kecil kita dapat cerita bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Jangan nyalain dulu loh ya, jangan nyalain dulu. Karena fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fi.
Coba dan ulangi perlahan-lahan aja. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Oke, tadi sudah dapat info bahwa keadaannya Adam kondisinya apa tadi? Nah, tenang, seneng, kan gitu. Berarti Nabi Adam dikeluarkan dari keadaan yang tenang tadi menjadi nggak tenang, kan gitu. Nah, kira-kira keadaan nggak tenang, nggak senang itu adanya di mana? Saya tak lanjut dengan itu loh. Jenengan ketika merasa tenang itu sebenarnya rasanya di mana? Iya kan? Nanti panjenengan nggak usah ini clue. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu memerintahkan panjenengan untuk membuat surga dan menjadikan rumahmu surgamu. Ini dari sini. Karena tenang, tapi kadang-kadang mohon maaf nggak jadi tenang goro-goro awake dhewe yo an. Wong wis tenang-tenang mulai perkawinan, seneng. Lah kok aneh-aneh. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari keadaan semula. Tapi tidak masalah. Karena apa? Karena baru ini loh. Kenapa terus kemudian kok pakai ihbitu? Padahal banyak orang mengatakan infonya bahwa kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk turun dari surga sehingga panjenengan dan kita semuanya menganggap bahwa surga itu di atas kita, kan? Padahal panjenengan ngomong surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya kan? Nah, lanjut nah. Ini sudah ya. Ada kata-kata di situ atau di situ pohon. Mendekati pohon. Selama ini kan kita cerita pohon ya, sosok pohon. Sementara apakah di situ itu sebuah aturan yang digambarkan dalam pohon itu? Pohon itu adalah perumpamaan. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi tentang apa itu aturan yang dilarang oleh Allah? Nanti sabar. Dulu Nabi Muhammad juga begini, dan banyak para sahabat dulu karena antusiasnya bertanya. Akhirnya ya Nabi Muhammad dapat wahyu. Janganlah engkau bertanya ketika wahyu belum disempurnakan. Akhirnya kamu nanti menjadi pusing malahan. Nanti ketemu dari situ dah. Tapi benar. Ini kalau nggak pikir pasti di benak kita ini pohon loh. Pohon mesti kalau dulu zaman-zaman 3 partai mesti beringin loh. Karena memang adanya lambangnya cuman situ tok. Sampai itu dibawa kemana-mana untuk kampanye loh. Termasuk ini. Lanjut ya. Jadi nanti pohon itu apa? Sampai akhirnya Nabi Adam alaihi salam kok kemudian disuruh turun. Balik lagi nih 36-nya belum ini. 3-nya. Wakulna dan kami berwenang. Turunlah kamu, sebagian kamu dari musuh bagi yang lain. Turunlah kamu. Gara-gara ada turun, itu akhirnya panjenengan mesti turun dari atas ke bawah. Itu harusnya nazala, inzil, tapi kok ihbit.
Berarti ihbit ba'dukum ala ba'din aduun. Maka antara yang namanya Adam sama Hawa sama-sama nanti dia musuhan. Ba'dukum ba'do. Jadi kalau di Indonesia dimanapun tempat pasti ada yang namanya. Lah memang ini sudah sunatullah. Karena ini adalah manajemen Allah untuk menguji kita semuanya, mengangkat derajat manusia. Aslinya akan geser. Jadi kalau saya perumpamakan gini dah, jenengan itu menjadi kalau di Polri, ya kan, menjadi Polres, Kapolres, disuruh geser, tidak menjadi Kapolres, tapi tetap di Polri, tetap ini satu, cuman yang turun sebenarnya apanya? Jabatannya enak, jadi ya kan tadi dikeluarkan dari keadaan semula, maka dia ihbitu. Makanya perintahnya kepada Musa juga begitu, ihbitu Misra. Kok nggak diterjemahkan itu turunlah kamu ke Mesir? Kalau turun ke Mesir berarti dia dari mana? Tetangganya Mesir, gitu. Ya, nggak salah kemudian turun, karena turun tadi maksudnya pendahulu kita turun tadi adalah turun apa tadi? Nah, keadaan atau di kita sekarang ini mungkin jabatan, tapi tetap berfungsi. Nah, lanjut 37-nya. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mendapatkan beberapa kalimat, berarti kalimat Allah. Kalau kalimat Allah berarti kalamullah, bukan? Berarti Al-Quran diturunkan mulai kapan? Mulai Nabi Adam. Bukan saya ngomong loh ya, jenengan loh. Fataba alaih, maka Adam ketika diperintahkan wala taqraba hadhihi sajarah, dia sudah keluar rumah. Oke? Ketika keluar rumah, kemudian Nabi Allah memberikan beberapa kalimat, maka Nabi Adam kembali. Oke. Karena sementara ini ketika kita ini bertaubat, apa sih yang panjenengan lakuin? Yang kita lakuin apa? Hah? Menyesal. Pertanyaannya Ki, menyesal itu harus diawali dengan apa? Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan harus diawali dari apa? Ya tahu salah, yang tahu salah aja kadang-kadang nggak ngakui, apa meneh gak ngerti salah. Loh, pertanyaannya gini loh, Dan, kalau nggak merasa itu sudah tahu salah. Karena orang yang bersalah itu pasti dia tahu kan kebenaran. Contohnya banyak anak-anak kita. Anak kita ini gak tahu yang benar yang mana, salah sih tetep ngeyel. Bapak wis profesor yuk kalah.
Bener nih, ngene lho le, gak Pak. Iki sing bener, karena belum tahu yang benar maka tidak tahu yang salah. Maka proses Nabi Adam disinilah yang disebut taubat. Fataba alaihi, tapi diartikan menjadi maka Allah menerima taubatnya. Fataba ini kalau di dalam bahasa Jawa, fataba mongko balik sopo Allah alaihi ing atase Adam. Karena ketika panjenengan kemudian memaknai fataba mongko tobat sopo Adam, karena sementara ini taba itu diartikan apa tobat itu? Kapok. Sementara ini lah ngomong kapok sih panjenengan tobat. Nah, kembali ini gara-gara kesadaran kita muncul. Wow, berarti jalan yang bener itu gini terus balik. Kalau panjenengan merasa di luar yang fitrah tadi, harusnya panjenengan malu nggak? Tapi panjenengan malah seneng kan? Oh, aku ndek bengi bar salat taubat. Berarti panjenengan di mana? Enggak, maksudku ben enggak kemetak lho, Dan. Karena ketika kita ini bertaubat, kita dalam posisi di luar. Kita balik, ini loh yang kita banggain, bahwa kita sadar akan ketidakfitrahan kita. Oh, berarti Nabi Adam pelajarannya adalah taubat dulu nih, supaya nanti tahu pohon. Ini gara-gara pohon mangga, panjenengan ambil pelajaran pohon mangga apa? Tak paneni lah, legine. Karena memang ada perintahnya ketika Nabi Ibrahim itu perumpamaannya dengan pohon-pohon, Musa itu dengan ya batu-batu kan. Fanfajarot min husnata asrota. Itu lah, ini Nabi Ibrahim perumpamaan manusia kayak pohon. Maksudnya apa? Anak cucu kita harus dikasih tahu, dibacakan ayat Allah walaupun berupa pohon. Ini loh maksudnya. Makanya kalau dalam Taurat, pohon di situ adalah pohon pengetahuan, kaidah. Karena di situ diterangkan pohon pengetahuan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kira-kira munculnya kalimat sajaroh sama sejarah duluan mana? Oh, cari sopo. Itu bahasa Indonesia kan munculnya dari mana kira-kira ini munculnya? Ya. Kalau sejarah kita beda. Kalau sajarah jadi pohon. Kira-kira beda enggak ini yang menciptakan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Kalau beda berarti Tuhannya orang Arab sama orang Indonesia beda. Loh, karena Allah berstatement bahwa semua bahasa ini yang nyiptain aku. Surat 30 ayat 22.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Monggo. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu. Tahan. Jadi berlainan-lainan bahasa sing nyiptane sapa? Oh, Lain-lainnya apa bahasanya? Yang diciptain itu berlain-lainan apa bahasanya? Duh, ini bingung ini. Maka mohon maaf kalau Allah nggak paham bahasa Indonesia, berarti kemahaannya luntur. Ya jelas lah orang yang nyiptain dia, mosok nggak ngerti. Makanya kemarin saya ceritain, waktu haji ada orang sepuh yang tidak mau makan karena pengen mati di sana. Tugas saya bagaimana saya memotivasi yang sepuh ini bisa makan. Karena kalau sudah niat untuk mati, dia walaupun sakit nggak mau makan. Saya berpikir itu benar-benar menguras tenaga. Piye carane Mbah Kung ini iso piye yo. Ini bahasa. Mbah, jenengan jangan punya cita-cita untuk mati di Arab. Karena malaikat di Arab itu nanyanya pakai bahasa Arab, jenengan gak iso bahasa Arab, soro jenengan. Niki terus ngeten. Nggih iya. Loh iya, Mbak. Lek jenengan mati neng Jawa. Lah niku tiyang sepah saking Brebes mriko, Pak. Bahasa Indonesia gak begitu paham. Lawang mandi itu harusnya itu toilet yang buat untuk mohon maaf urin tok ya. Lah kuwi malah wong asline dingge cawe. Ora dingge adus gawe borbiur kok kono kuwi biur sampe guyon. Wah, ini bener, Pak. Soro, Mbah. Napa iki sorone? Lah lek sampean ning kene, malaikat iki tekoke bahasa Arab, terus sampean gak ngerti bahasa Arab, apa ora digebuki? Nggih ya. Akhirnya langsung mau wangan. Saya tidak pernah sebenarnya terus mengatakan, "Oh, berarti malaikat ini." Lah ya nyuwun sewu apa kok terus kemudian malaikat di sini tuh anaknya di sini juga ada kaitannya, katakan ada sampai berdoa itu kalau pakai bahasa Arab ini kadang-kadang dia salah. Piye? Berdoa itu lebih afdal pakai bahasa Arab dari bahasa Arab. Kalau baca doa ya. Kalau baca doa. Tapi kan perintahnya Allah suruh berdoa apa? Baca. Karena mohon maaf, semua yang ketika di sana itu kalau saya tanya panjenengan itu sedang ngapain? Sedang baca doa tatko. Ya wes wong baca. Karena perintahnya Allah kita ini suruh berdoa, bukan baca doa. Makanya kalau berdoa baca dengan bacaan bahasa apa? Kalau berdoa ya karena sementara ini cerita Bu ya. Saya dulu ketika ngaji di Kalimantan, itu ada seseorang yang mungkin mohon maaf beliau belajar dan dia mempunyai dan mungkin termasuk dengan Habib. Ketika itu saya ditanya, Bapak bisa nggak menjamin bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Nabi Muhammad SAW?
Ya pertama bingung. Ceritanya ketemu ayat tadi itu yang berlainan-lainan bahasa, ya goro-goro ditanya itu. Akhirnya saya jawab begini, Pak, saya tidak bisa menjamin kalau bahasa Indonesia itu bahasanya Nabi Muhammad, tapi saya bisa menjamin kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasanya Allah. Habis tak keluarin ayat, O-nya keluar tuh. Oh, sadar bahwa kadang kita ini, mohon maaf, meremehkan bahasa sendiri. Oke? Balik lagi nih tentang taubat, karena sementara ini langkah taubat panjenengan aslinya yang panjenengan butuhkan dan yang panjenengan harapkan dari pertobatan itu apa sih? Pengampunan. Padahal kalau panjenengan setelah taubatan nasuha, panjenengan dapat apa? Diampuni dosa-dosa. Niku jari sinten? Surat ayat 6. Tenan loh ya. Dibuka bener-bener, dengerin dengan pendengaran, penglihatan hati. Karena sementara ini kita hanya dapat dengar pun tidak pakai hati. 66 ayat 8. Pak Iskandar bacanya volumenya tetap, tapi perlahan-lahan aja. Ya إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله الذين آمنوا بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi setelah taubat nasuha pasti diampuni nggak? Mudah-mudahan pasti nggak? 50-50. Makanya kan mudah-mudahan. Walaupun murni saya mudah-mudahan nggak? Masih mudah-mudahan loh. Tapi yang masuk infonya bar tobat, bar sholat tobat diampuni nanti dulu. Karena tadi, makanya yuk kita lihat bagaimana proses pertaubatannya Nabi Adam. Karena sementara ini itu tadi tobat itu artinya pokoknya sholat tobat, saya nyesel kan gitu. Karena tobat itu sebenarnya artinya kembali tadi gitu loh, ya kan? Ya enggak apa-apa, pikiran.
Pertanyaannya itu ngaku-ngaku kan. Pikiran itu prasangka bukan? Prasangka. Makanya kita harus lihat dulu ini, karena taubat tadi kembali gitu loh. Lek Gusti Allah, ini gak enak, tapi sampean pokoknya ini nanti tadi panjenengan jangan buat status ya. Ini mau saya bongkar secara bahasa nih, ya. Balik dulu nih. Di surat coba 5 ayat 39. Monggo, bahasa Arabnya dulu nih. Monggo. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Harusnya itu kan ada yakbalu taubah. Tapi kenapa? Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku ya tubu. Kok nrimo? Tapi kalau di pertama, faman mongko utawi sapane wong iku tobat. Tapi ketika Allah menjadi subjek, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku ya tubu dadi nrimo. Berarti taubat yang di sini subjeknya siapa? Ini subjeknya siapa ini? Kan yatubu, Allahu yatubu. Allahu utawi Gusti Allah iku yatubu. Ayo artinya tobat pentungi wong sampean. Berarti ini makanya aja ditaruh status lho ya. Lho, ngene lho. Lek bahasa Jawane diparsing gitu. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku ya tubu tobat sapa Allah alaihi maring man. Berarti Allah tobat. Berani. Kita enggak, akhirnya kita ini enggak sportif lagi. Tobat tadi artinya apa? Oke, tadi ketika panjenengan masih dalam suci fitrah, oke, ini Allah, ini mendekati jenengan, terus jenengan keluar. Ketika kita kembali, Allah kok menerima? Saya ulang, ini panjenengan pernah dengar nggak lagunya Bimbo? Aku dekat, ya, engkau dekat, aku jauh. Lah kalau saya balik, loh kok Allah dekat? Saya ulang, kalau aku dekat, engkau dekat, aku jauh. Lek aku balik, loh kok dirubah toh? Kalau aku dekat sama Allah, Allah dekat. Tapi kalau aku jauh, Allah jauh. Tapi kalau saya balik, saya balik begini. Itulah yang disebut tabah. Tapi ini nggak mungkin diterjemahkan. Maka Allah taubat. Makanya diterjemahkan, dimaknai menerima taubat. Karena sementara ini taubat sudah jadi bahasa Indonesia. Karena apa? Karena tadi Allah sebenarnya tidak pernah benci. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan ketika balik, maka bisa Allah tadi menerima balik kita. Gitu loh. Padahal ini Allah balik juga.
Karena saya dekat, engkau dekat, saya jauh, engkau jauh. Lah kalau saya mendekat, pertanyaannya, tapi harus ada syaratnya. Inilah yang disebut pertaubatan. Berarti lek coro bahasa Indonesia nih, berarti Allah bertaubat nggak? Aja di kayak status loh, mau ditulis Allah juga bertaubatmu rawahu Fauzani, banyak gitu. Tapi untuk supaya kita ini gitu loh, ketika kita keluar sebenarnya Allah jauh, tapi ketika kita mendekat, ya Allah ini mendekat ataupun menjadi dekat. Nah ini secara bahasa. Maka ada kata-kata innallaha yatubu alaih, karena Allah mendekat, karena kita nggak mampu, karena Allah seorang yang tapi bahasanya balik kepada jalan ketika kita ini masih dalam janin, jiwa kita diambil saksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu proses taubat itu apa? Ini diajarkan oleh Allah melalui Nabi Adam. Surat 7. Ini biar ceritanya lengkap ya. Surat 7 mulai dari 16 lah. Monggo. Qala bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Lanjut. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Lanjut. Qala khruj minha mad'uman madhura lana tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi. Tahan. Iki mau iblis kok jadi orang. Ini tadi iblis apa orang? Oh, iblis sih berarti ya orang. Nah, kita ini orang apa manusia? Jangan-jangan kita ngaku-ngaku manusia, padahal masih orang. Peluang untuk jadi. Aku gak wani ngomong, gak bisa mulai gitu ngomong. Lanjut. Sesungguhnya pada siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Loh, golongan iku kamu semuanya. Lanjut. Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata fakula min haythu شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا
الظالمين. Artinya, Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu jadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. nah sama kan tadi. Lanjut 20-nya. وَوَسْوَسَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Tahan. Berarti kalau setan bisikannya lewat apa? Pikiran. Jadi Allah itu ya bocorin kepada setan goda manusia lewat apa? Lewat pikiran. Biasanya orang kalau punya pikiran banyak keinginan. Makanya kemudian ini nanti coba nih pelan-pelan aja. Dia masuknya lewat mana nanti? Monggo. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Auratnya di aurat itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia Ustaz Kudus? Karena di sini nggak ada aurat. Min sau'atihima. Loh kalau kejelekan berarti apa aurat itu? Ya aib jenengan iku lek cuwetil mau wedhit ning gone ponakan ning gone tangga, kira-kira diomong karo tangga ora? Lah kuwi berarti jenengan aurat. Aib. Lanjut. Yang sebelumnya tertutup nggak ada apa-apa gitu loh. Lanjut. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Oke. Kekal bahasa Arabnya buah itu bahasa Arabnya samer, samroh gitu ya. Tetapi di sini ketika setan membisikkan kepada berdua Adam, sebenarnya Allah itu nggak melarangmu dekati pohon ini, tapi Allah nggak mau kalau ente nanti jadi malaikat dan kekal di surga. Oke? Lek diomongi ngono jenengan pastinya apa? Loh, akhirnya kan Nabi Adam pengennya kekal karena dibisiki pikiran jahat sama setan. Bahwa kalau kamu mendekati nanti kamu nggak kekal sih. Berarti saya harus dekati. Karena kalau mendekati kan kekal, ini kata setan. Kalau dia menjauh berarti dia nggak akan kekal. Setelah diomongi dapat info begitu, kira-kira ketika itu Adam pengen apa? Pengen kekal. Itulah disebut buah khuldi. Buah itu apa Dan? Buah-buah
iku buah kon sembrono ngono iku. Hasil dari keinginan dia karena mohon maaf ternyata setan itu menggoda manusia supaya bisa digoda, itu lewatnya keinginan. Karena kalau nggak punya keinginan, kalau nggak percaya jenengan ikut teko wong gendeng-gendeng edan kae lho ning ngono. Pernah ora digoda karo setan? Ya setane ora gendeng ngomong ya ora mungkin. Iki lak sing nyun sewu. Setan tuh menggoda orang-orang yang pura-pura waras ini. Kalau dek itu gendeng. Surat 22 ayat 52. Hati-hati karo setan iki dulur tuwa e. 22 ayat 52. Nanti balik di situ lagi ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi. Tahan. Adam. Nabi bukan? Nabi. Berarti setan yang ngodo Adam. Seorang Nabi. apa meneh awake dhewe duduk sapa-sapa. Jadi keistimewaannya setan itu menggoda tanpa batas teritorial. Kok kiai nabi ya digodho apa meneh? Ana gak ana apa-apane. Wis kabeh wong Adam wae mbae kegodho apa meneh sing putu-putune cicit-cicite gitu lho. Lewatnya apa ini? Tadi melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan. Untuk supaya Adam punya keinginan, setan bisiin apa tadi? Pikirannya jahat. Adam, kamu itu sebenarnya tidak dilarang, tapi Allah gak gelem kon itu kekal di surga lho. Ketika ada masukan input itu, akhirnya Adam punya keinginan untuk apa? Keinginan kekal itulah yang disebut ya, buah khuldi. Karena gara-gara ingin kekal, akhirnya beliau melanggar perintah Tuhan. Nggak boleh sulit loh. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang ingin mendekat sama Allah, lalu menjauh, istilahnya kafir, lalu mendekat lagi, istilahnya kalau mau Islam terus keluar dari Islam masuk Islam lagi, itu apa ada batasan berapa kali masuk Islam atau keluar Islam? Terima kasih, Pak. Iki judulnya tobat loh. Tobat metu. Lah makanya nanti murni-murninya. Kalau batasannya sing penting gurung mati lah. Karena ketika balik itu kalau sudah ajal itu yang nggak diterima gitu. Itu kan contohnya ada, contohnya siapa? Fir'aun.
Maka sebenarnya taubat itu kapan? Surat 4 ayat 17 dan 18. Larangannya di 18 gitu loh. Monggo. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Kafir mau jahat ora? Iki mau lo muslim, muslim. Jangan-jangan awake dhewe sing gedhing iku sing jahat. Jangan-jangan. Karena apa? Ini berbuat jahat itu taubat yang dibolehkan atau yang diterima oleh Allah. Itu kejahatan yang kita mengerjakan itu goro-goro bodoh awake dhewe. Lek basa Surabayane goblok awake dhewe. Lah kalau udah tahu jenenge apa? Ngece. Wis seru gak oleh kok tetep ae. Iku jenenge nyece. Padahal taubat itu yang diterima adalah yang dia melakukan tanpa dia mempunyai pengetahuan. Lanjut. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi yang bijaksana. Lanjut. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Jadi batasnya apa? Ya kalau sudah datang ajal. Artinya ndak? Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka baru dia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Saya tanya nih, ini ayat untuk orang-orang yang muslim apa untuk orang-orang kafir? Ini kan ancamannya bagi siapa ini? Dan tidak boleh terima orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Ini untuk siapa ini? Orang muslim apa kafir? Iki tambah mumet nih loh. Orang muslim iki maksudnya piye iki? Bu, mohon maaf loh ya. Ini kita harus ngerti. Ini loh, makanya kenapa sih kok pendahulu mbah-mbah kita ini ya berstatement wong weruh gorong tentu ngerti, wong ngerti gorong tentu wicaksana. Ini jangan-jangan akhirnya kita ndak bijak. Contoh wong muslim sing kafir iki piye? Loh, kan ini kamu orang muslim mati dalam kekafiran. Saya ngomong kafir sopo? Mati dalam kekafiran. Nah sekarang menurut panjenengan ketika diartikan kemudian itu kafir
panjenengan kafir terhadap akhirat, itu panjenengan kafir terhadap Tuhan enggak? Kalau panjenengan tidak mau melaksanakan dan mengimani ayat Allah satu saja, panjenengan kafir ayat enggak? Terus mati, jenengan kafir enggak? Tapi jadi orangnya nyapa dhewe mikir barang kok, gak usah dipikir. Yang penting apa kita ini harus tahu, ngerti tadi pohon yang ditanyain, pohon pengetahuan antara yang hak dan yang batil. Apa itu? Ya ini, itulah disebut nanti sejarah. Syajarah karena apa? Karena memang pohon ini dibuat oleh Allah menjadi perumpamaan di surat Ibrahim 14 ya. Ayat 24 25. Monggo. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis-samaa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang langit. Lanjut 25-nya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala artinya pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ini kan untuk sing jenenge pohone lho, iso manfaat bagi orang. Maka disuruh dikatakan buahnya, memberikan buahnya pada setiap musim. Loh, kehidupan kita harusnya koyok ngono. Awake dhewe kadang kalah sama pepaya, kalah sama lombok, kalah ini semuanya. Ini perumpamaan asluha, ini akarnya, Bu. Makanya jenengan ketika sakit, ketika mumet, pusing, itu jangan panjenengan cari solusi sementara, cari akare. Mumet itu bukan seharusnya harus langsung minum bodrek. Wong mumet gara-gara dompetnya tipis kok minum bodrek. Ya bodrek sampean. Boleh coba bodrek kan. Karena apa? Kita harus melihat akarnya apa sih. Pernah nggak kita ini menguraikan akarnya arek cilik-cilik saiki gak patek seneng neng masjid? Ya monggo kita cari akarnya apa ini. Apa mbuh HP, tapi perlu dicari akare gitu. Karena sementara ini banyak orang yang datang mempunyai masalah, yang dicari bukan akar permasalahan tapi solusi. Mari ngono balik maneh. Kayak jenengan loro asam uratnya lho. Jenengan kan solusinya apa? Obat. Mari seminggu ra minggu balik mana? Wong ngancani solusi sementara.
Ya, asline ya panjenengan gua iku penyakit, aja dingu. Lanjut. Balik lagi di 7 berapa tadi? 20 ya? 22 kalau enggak, 21 kalau enggak. 21 dan. Yang Nabi Adam bukan. Lanjut 20 berarti. Nah, setelah kan tadi Adam ketika dikasih info, dan kamu ini sebenarnya nggak dilarang untuk mendekati pohon nih, tapi Allah nggak mau kamu jadi kekal. Akhirnya pengen apa? Pengen kekal, keinginan dimasuki oleh setan, sampai setan bersumpah. Lanjut, sumpah setan apa? Lanjut dan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. Waspada. Kalau ada orang senengnya lanjut 22. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu. Pada secara bahasa itu falamma dzaqasyajarah, lho sing ngomong buah sapa? Makanya di situ dibuat dalam kurung. Zauk itu bukan material, dia immaterial. Karena zauk itu bukan di sini. Zauk itu adalah rasa yang ada di akal pikiran. Falamma dzaqasyajarah, tapi diartikan buah. Nggak salah penerjemah pendahulu kita menerjemahkan itu buah khuldi. Maksudnya adalah buah keinginan Nabi Adam untuk menjadi seorang malaikat dan kekal di dalamnya. Akhirnya lanjut. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya Allah. Di sini dikatakan badat lahuma sau'atuhuma, kejelekannya nampak karena tidak muslim. Muslim apa sih? Tidak tunduk terhadap perintah Allah. Makanya beliau tadi sebenarnya adalah bukan pohonnya, tapi sebenarnya pohon itu adalah perumpamaan apa tadi? Sistem aturan, perumpamaan yang hak dan yang batil, pengetahuan. Itulah makanya disebut kaidah. Kalau dalam bahasa sosial kita itu norma yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya untung Nabi Adam ketika itu nggak mati. Ketika misalkan pas ini terus kemudian meninggal, berarti Adam dalam keadaan apa? Nah, kan nggak enak ngomongnya, ngomong diwantumi loh. Nabi Adam mati dah. Oke, lanjut. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun. Daun-daun itu apa? Ini mulai pertobatan loh, ini maksudnya tadi. Kan tadi auratnya muncul, akhirnya nutupi dengan daun. Daun itu munculnya dari apa? Dari syajarah. Lanjut. Kemudian Tuhan mereka menyuruh mereka, bukankah aku telah melarangmu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Di sini sudah mulai pertaubatan loh.
Maka diawalilah kemudian menjadi ritual haji, yaitu wukuf di Arafah supaya tahu diri. Arafah itu bukan tempat. Arafah itu maksudnya tahu diri. Kalau panjenengan di sana, tulisan Arafah itu enggak ada tak marbutohnya, adanya Arafahu. Habis wukuf harusnya tahu diri. Biasanya habis wukuf, kita ini kalau habis wukuf, itu mesti malah gak karu-karuan, kudune malah cuwili ngono. Biasanya habis wukuf itu malah gede. Lanjut, nih proses taubatnya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya Keduanya berkata, ya Tuhan kami. Tahan, keduanya berdoa berkata. Sak masjid lah madhabe beda. Kok ini Nabi Adam berdoa apa berkata? Lanjut. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Iki lo ngaku sadar diri bahwa Nabi Adam gara-gara pengen tadi mendolimi diriku sendiri. Lah kok panjenengan amini iki sing ndonga sapa? Loh, enggak iki Nabi Adam ndonga apa dia sadar diri? Ngono diamini. Amin. Lanjut. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini khawatir kalau tidak diampuni gitu loh. Jadi Nabi Adam makanya muncul wukuf untuk apa? Untuk supaya ngoreksi diri sehingga tahu kesalahan diri, akhirnya sadar diri bahwa aku telah berbuat dolim. Loh, bukan berarti nyalahin diamini, enggak, supaya kita ngerti. Oh, berarti kalau perjalanan tobat kuncinya kita harus tahu wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi Adam khawatir aku diampuni lah yo. Karena kalau tobat masih taubatan nasuha tadi dapat apa? Tadi kalau kita dapat murni tobat murni-murninya sama Allah dikasih apa? Kan semoga. Loh, berarti panjenengan itu melaksanakan yang menyebabkan semoga apa yang pasti diampuni? Semoga yang pasti diampuni. Loh, berarti kalau yang pasti diampuni surat 2 ayat 160. Monggo. Ini sampai jam berapa, Dan? Jam 9. Iki ngesakne sing nunggu kono lho. Nggih. Illa alladziina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Artinya kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan. Tahan. Jadi kalau tobat balik itu ngadakan perbaikan. Bagaimana kita mau memperbaiki? Kita nggak tahu salah, kita nggak tahu benar. Yang kedua, dan menerangkan kebenaran. Menerangkan kebenaran bahwa saya salah sepurone rek. Tapi itu masih dihapus.
Oh, berarti atubu alaihim wa ana tawwabur. Atubu, siapa yang taubat? Kan? Oh, cuma status Allah juga. Bukan. Atubu maka diterjemahkan menerima tobat karena ada perbaikan, kemudian menerangkan kebenaran. Lah, panjenengan mau dihapus dosanya itu mudah-mudahan apa yang pasti? Selama ini yang dilakukan mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Sekarang yang pasti nih, ya, surat 114. وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan. Makanya dengan ini Nabi Muhammad berstatement ittaqillaha haitsuma kunta wadbi isayyi'atal hasanata tamhuha, yang hapus al-hasanah. Tapi kalau ngapus iku kira-kira langsung entek apa titik-titik? Gorong entek mati dhisik piye? Oke, surat 2 ayat 271. Jadi kita lakukan yang menghapus dan kita harus melakukan perbuatan yang informasi ini dosa kita ditebus zero. Jadi habis sholat taubat, ya panjenengan kita ngelakuin itu aja. Monggo. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Iki gorong bar lho iki lek titik-titik iki jenenge ngapus. Tapi kalau supaya yo cepet lakuin tuh semuanya tuh. Yang menghapus dan yang menebus, dan paling berat itu yang menebus. Mergakne gengsi, mergakne loro ati. Surat 5 ayat 45. Baru Nabi Adam dan nggak sedih, nggak khawatir lagi. Setelah awalnya qala rabbana dzulamna anfusana, ya Allah iki ya apa niki panjenengan ngampuni kula napa mboten. Monggo. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Al-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Dan siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa. Nah kalau penebus titik-titik opo langsung lunas? Langsung lunas. Tapi angel apa meneh sing gregetne adik lelapo aku ngono. Biasa dulur tuwa. Nah, ini kan perbaikan nih gitu loh. Yang sedikit-sedikit kita lakukan jangan lupa yang ini, karena kebanyakan kita ini pasti pernah punya menjadi masalah, dan mohon maaf seharusnya kita itu memiliki hak untuk membalas, tapi nggak kita pilih. Berat, kecuali yang tunduk. Jadi innaha lakabiratun illa alal khoshi. Khoshi itu artinya tunduk. Nah, akhirnya Nabi Adam
dikasih info, Dam, kon lek melok omong aku enak-enak. Ngono lho. Surat 2 ayat 38-nya. Monggo. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Panjenengan pengennya keniscayaan Tuhan bukan? Kalau niscaya itu pasti nggak? Ya keniscayaan. Barang siapa mengikuti petunjuk, pasti niscaya tidak akan khawatir, tidak akan sedih, tidak akan takut. Nah, inilah akhir daripada pertobatan ini sebenarnya. Karena diawali Nabi Adam itu posisinya di sini, terus kemudian keluar. Ketika balik lagi, tentrem nggak? Tentrem. Itulah sebenarnya bertaubat. Taubat itu artinya sadarlah bahwa kita ini sedang keluar dari posisi awal. Maka tugas istiqomah itu di situ sebenarnya. Teguh bahwa aku posisi ini sudah nyaman, akhirnya nggak mau keluar. Itulah dalam bahasa Arab disebut istiqomah. Ayat terakhir 41, 30, 31. 30 dan biar bukan 41 ayat 30. Bahasa Arabnya dan karena istiqomahnya bahasa Arab di sini. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ya Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Meneguhkan ini loh istiqomah. Teguh gara-gara sudah ngerasa. Jenengan itu kalau belum ngerasain, teguh dari mana? Kalau sudah ngerasain, teguh, nggak usah disuruh. Karena rasa sudah ada. Lanjut. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Lanjut. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada. Nggak sedih, nggak khawatir lah panjenengan diomongin ini. Ini malaikat ngomongnya di mana? Lanjut. Ini terakhir nih, gara-gara keteguhan tadi. Bahasa Indonesia terjemahnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Artasibun. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tahan. Berlaku nggak sekarang? Pertanyaannya, panjenengan sudah pernah dapat ini belum? Munajatoh panjenengan, supaya nanti ada malaikat datang. Mencakutus, jangan khawatir, aja wedi nyantai. Oke? Karena apa? Karena statementnya adalah
pelindungmu di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena sementara ini kalau kita bicara soal malaikat, ketemunya ketika setelah mati, ujian lagi. Lanjut. Bukan, dan belum selesai, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Tahan, di dalamnya di mana? Dunia akhirat. Dunia. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Jadi perlu minta enggak? Di dunia akhirat kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi jangan salahkan yang minta, karena masih memang dia posisinya harus minta. Lanjut. Dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu inginkan. Nah, pertanyaannya, panjenengan pernah nggak meminta sesuatu yang panjenengan nggak inginkan? Makanya jangan mengejek orang yang nggak minta. Sombong kon nggak minta, gayamu loh. Karena kadang-kadang nanti kita bicara soal doa, karena sebenarnya doa itu bukan minta. Kalau bahasa Arabnya minta itu sa'ala yas'alu. Kalau doa itu namanya menyeru, berdiskusi dengan Allah. Oke, sampai sini aman. Semoga lah. Yuk kita laksanain apa? Kita kembali kepada fitrah kita ketika kita diambil kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sadar kita, semoga anak cucu kita dan seluruh keturunannya, kita semuanya benar-benar menjadi hamba Allah yang meneguhkan hatinya sehingga mendapatkan fasilitas oleh Allah, fasilitas Allah yaitu menurunkan malaikat dengan mengatakan kepada kita dan anak cucu turunannya semuanya, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah hayla qiratimil furqan al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wa ta'ala kulli sahabatir rasul ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, iftah qulubana, iftah afkarana, iftah anfusana, futuhal arifina, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.